Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayah bunda punya waktu buru-buru enggak kira-kira? Enggak. Aman ya, udah izin ya. Tapi enggak sampai sore insyaallah. Saya tadi janji 15 menit. Seandainya kalaupun lebih, saya minta ikhlas, minta ridhonya ya. Tapi saya usahakan saya bicara on time, tepat waktu, tidak lama-lama, tidak buru-buru. Tapi ini bagi saya penting sekali, urgent, karena saya hari ini pun sama dengan posisi ayah bunda juga. Kita sama-sama wali. Wali itu maksudnya wali santri, orang yang menitipkan anak ke sebuah lembaga pendidikan. Pertama, saya mau sampaikan, ini bukan cuma TK, cuma SD. Tolong buang, ini direkam ya, direkam baik-baik. Jadi nanti kalau ayah meninggal ini bisa diputar lagi gitu. Ini bukan cuma TK, cuma SD. Tidak ada kata-kata cuma TK, cuma SD, tidak ada. Justru inilah investasi paling awal ayah bunda ngeletakkan uang atau ngeletakkan harta terbaik. Bukan emas, bukan gelang, bukan ruko, bukan cincin. Ini handphone yang isinya misalnya 1 tera, itu harganya cuma 30 juta. Kita jaga baik-baik, kasih tempered glass, kasih casing, kita simpan di tempat yang tidak mau kita titipkan ke sembarang orang. Bahkan ke WC pun kita bawa. Padahal cuma 30 juta. Itu anak harganya miliaran. Bahkan triliun. Bunda, kalau mau dibeli orang berapa harganya? Hah? Nah, maka buanglah kata-kata ini cuma SD kok. Ini cuma TK kok, gini-gini banget. Mungkin bunda tidak ketemu di lembaga pendidikan lain, tapi saya tidak pernah memandang anak-anak itu sebagai industrialisasi pendidikan atau bisnis pendidikan. Kasar nih kata-katanya. Kami sedang tidak berbisnis dengan ayah bunda. Kami sedang tidak cari duit dari duit SPP. Ayah bunda harus dengar ini dari mulut saya langsung. Saya yang dirikan sekolah ini. Saya yang bikin lembaga pendidikan ini. Bukan saya tidak. Tapi saya punya tujuan, goal setting. Supaya bunda nyambung nanti otaknya dengan kita. Kenapa kita bikin lembaga pendidikan ini? Kenapa saya cari duit miliaran bikin gedung ini? Kenapa kita fundraising betul-betul misahkan ininya? Supaya uang SPP tidak jadi senjata untuk nunjuk muka guru. Kami udah bayar. Mungkin di sekolah lain itu sudah ratusan juta. Bahkan puluh-puluh juta SPP-nya. Sebulan. Akhirnya wali santri beberapa orang, oknumnya ini di Samudra Atlantik sana, nunjuk muka guru. Dengan mengatakan, kami sudah bayar SPP. Kau jangan semacam-macam. Beberapa guru saya tanya, kenapa gimana bunda kondisi sekarang? Dia bilang, saya sudah ngajar 38 tahun. Hari ini saya give up dan putus asa dengan lembaga pendidikan. Karena kami udah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tidak ada pelajaran akidah, tidak ada pelajaran akhlak. Cukup masuk kelas, ngajar, kasih ilmu, habis itu keluar. Anak mau mampus, mau terbalik, mau jukir balik, mau mati, terserah urusan wali murid. Begitu omongan seorang guru yang sudah 38 tahun dan sudah putus asa mengajar. Ayah bunda, abang kakak, saya punya cerita. Ibu angkat saya, orang tua ideologi saya, Bu Syukri, istri dari Kiai Syukri. Beliau bilang gini, saya mau ngajar. Pak Syukri bilang, kamu bukan orang pondok, mau ngajar apa kamu? Terus kata Bu Syukri, saya mau ngajar. Kenapa ngajar? Karena anak-anak begitu bapak sakit, Pak Syukri sakit, banyak yang jenguk. Giliran saya sakit, tidak ada satu orang pun yang yang jenguk saya, sedikit aja. Maka saya harus ngajar. Setelah istikharah berhari-hari, Bu Syukri dapat jawabannya. Mau ngajar apa kata Pak Syukri? Saya mau ngajar anak KBTK, anak kecil. Ngajar apa kata Bu Syukri? Kata bapak, saya mau ngajar Al-Fatihah. Kenapa ngajar Al-Fatihah? Kata Bu Syukri, kalau saya yang ngajar Al-Fatihahnya, maka nanti ketika jadi orang besar, jadi orang hebat, jadi ulama, maka semua pahala sholatnya ngalir buat saya, karena sayalah orang pertama yang ngajarkan di Al-Fatihah. Sekarang murid PAS AY atau PAS Beki, pesantren anak soleh Baitul Quran, di pusat sana dengan 40 cabangnya kurang lebih 7.000 alumni.
hanya doa minta bisa ngajar Al-Fatihah. Maka ya Bunda, saya pesan betul-betul jangan pernah berpikir ini cuma TK, cuma SD. Kami tidak sereceh itu melihat lembaga pendidikan ini. Saya dulu di awal-awal ngerintis, kayak ini saksi dengan istri, dengan Bunda Uung, itu tiap hari ke pasar Pelamboyan, ngecek garam, kerupuk, ayam sembelihnya harus depan mata saya lihat betul tidak disembelih pakai bismillah, supaya memastikan anak-anak ini tidak makan yang haram. Jangankan haram, syubhat aja kami jaga. Saya tuh tiap hari ke mitra Anda, ke Garuda Mitra untuk bandingkan harga, cari harga yang bisa lebih tepat, kurang lebih 3 tahun. Maka orang waktu itu kenalnya Ayaman tuh tukang sayur. Karena kerjanya hampir tiap hari nenteng sayur. Ke pasar Pelamboyan, saya hafal mana yang jual panci, jual tempoyak, jual tencalok, jual ikan, udang. Ikan tuh dipilih mana yang segar untuk lauk anak-anak. Maka buang kata-kata ini cuma SD. Saya ngomong ini masih ada kesempatan kalau mau narik anaknya. Dan saya juga ngasih kesempatan untuk ayah bunda kalau masih mau memantapkan hati istikharah. Saya ngapa kak nyekolahkan anak di sini? Kata kawan saya bagus, katanya sih gitu. Saya tidak bikin bisnis pendidikan karena kursi mejanya tidak ada bayar, itu wakaf dari orang baik. Gedungnya juga wakaf, Munzalan Tower itu wakaf. Supaya pendidikan ini punya harga diri. Itu pertama. Nah, geser yang satunya. Matikan lampu atas. Ayah bunda tolong baca tulisan yang di atas ya. Masih ada waktu? Masih? Agak pahit nih ya. Enggak apa gak? Siap nggak nih dengar nih? Kalau enggak kita berhenti ya. Geser yang satunya, bukan yang ini. Yang satunya. Ada 2 slide tuh. Tidak ada. Saya baru pulang bunda dari sekolah di pesantren, sebuah pesantren di Jawa. Di pesantren itu ada tulisan kayak gini. Tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah anak yang tidak terlatih. Anak terluka. Anak tak punya guru yang tepat. Anak yang tak punya kesempatan. Anak malas dan anak kurang perhatian. Saya pas baca tulisan ini karena saya wali santri, ngantarkan anak langsung kayak kena tampar, kena injak-injak rasanya. Saya bawa, mohon maaf ya, saya bawa anak kosong kayak kertas, tidak punya skill apa-apa karena mungkin tidak pernah diajar oleh orang tuanya. Tahu-tahu saya berharap sekolah merubah dia. Ini bukan bengkel. Sekolah sebagus apapun bunda kurikulumnya, Cambridge ke Oxford ke Samudra Atlantik ke kurikulumnya. Kalau bahan bakunya jelek, tahu diri lah. Tapi saya tidak mengatakan ayah bunda ini bawa barang jelek, enggak. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Tidak bermaksud menyinggung, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Nah, ini kan ada barang bukti, ada rekaman. Direkam kan? Full kan? Saya mau sampaikan. Ayah bunda, mohon maaf. Hari ini prostitusi merajalela. Aborsi lebih gila lagi. 750.000 sampai 2,5 juta aborsi setahun di Indonesia ini. Ayah bunda mohon maaf sekali. Apalah jadinya kalau seorang anak hasil zina dipaksa jadi taat kepada Allah? Kira-kira gimana tuh? Siapa yang harus muhasabah? Siapa yang harus introspeksi diri? Kan orang tuanya kan. Anak kan tidak minta dilahirkan. Barang tuh tidak bisa jadi tiba-tiba begitu. Campur tepung maizena, tepung serbaguna, tepung serba salah jadi anak. Tidak, ada percampuran dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi saya pengen sampaikan benar, kita ini sedang tidak menjual pendidikan, sedang tidak berbisnis pendidikan, tapi kita sama-sama sedang membangun manusia. Ada ayah bunda yang punya anak bahan baku. Kami cuma punya wasilah kurikulum. Begitu nanti jadinya apa, kita serahkan sama Allah. Tergantung kekuatan ikhtiar kita masing-masing. Jadi saya mau kasih tahu penekanan, anak-anak ini tidak ada anak bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Ada pun anak itu tidak terlatih, belum dibiasakan. Belum dibiasakan bangun subuh, ya kan? Ada juga anak yang terluka.
Yang suka dibanding-bandingkan. Kakak ranking, kamu tidak pernah ranking. Tuh sakit dia, terluka dia. Jangan pernah dibanding-bandingkan karena anak beda potensinya. Kayak anak saya yang pertama, Kak Iya tuh dia dia visual. Orangnya visual, suka baca buku, suka ngeliat, suka nengok, orangnya mix and match, gitu. Karena dia orang visual. Tapi yang nomor 2, orang audio. Dia kayak tidak dengar. Oh, saya ngomong apa tuh dia noleh kemana-mana. Tapi telinganya dengar. Apa tadi ayah ngomong? Ayah ngomong ini. Oh, audionya yang kuat. Nah, Fatih, kinestetik. Mainnya sambil bergerak. Lompat-lompat, dia jalan, salto-salto gitu. Tapi dia dengar apa yang saya sampaikan. Tidak bisa kita pukul rata, Bunda. Anak kita beda-beda. Pasti beda. Pisang ya satu tandan beda-beda walaupun satu pohon. Apalagi anak. Ada anak juga yang tak punya guru yang tepat. Dia skillnya di linguistik, bahasa. Mamanya maksa eksak. Wah, dileskan matematika, dileskan kimia. Sakit perut anaknya. Matematika 7. Bahasa Inggrisnya 9,5. Kalau orang tua yang cerdas, dikursuskan bahasa Inggris. Biar dia jadi ahli bahasa Inggris. Bikin buku bahasa Inggris sekalian gitu. Itu orang tua yang benar, orang tua yang cerdas. Jangan paksa dia tidak bisa ini. Terus anak tidak punya kesempatan. Anak tidak punya kesempatan. Tidak punya kesempatan main, tidak punya kesempatan cerita, tidak punya kesempatan ngomong, tidak punya kesempatan. Pokoknya mama yang paling benar, ayah yang paling benar. Habis. Maka kita juga orang tua, kenapa saya tadi pisahkan? Karena bagi saya ini jadikan SOP Ustaz Anapi. Pisahkan pertemuan wali santri dengan anak-anak. Tidak bisa Yaman ngomong gini depan anak-anak, tidak berani. Ayaman pengen jaga air muka dan wibawanya para orang tua. Ini bukan lembaga pendidikan yang bisnis sekedar bayar terus simsalabim abrakadabra berubah anak tuh. Enggak, ini bukan kotak sulap. Mumpung masih awal tahun ajaran, ayah bunda masih punya kesempatan untuk narik anaknya. Jelas? Tapi kalau ayah bunda percaya, yakin sama Allah dan menitipkannya lewat wasilah Masjid Kapal Munzalan, silakan titipkan. Kalau tidak pun tidak ada masalah. Boleh istihoroh, boleh istisqo, boleh istighosah sekalian. Jelas? Clear akadnya kita? Apa investasi paling mahal ya bunda? Anak soleh. Ayah-ayah, bunda-bunda semuanya. Kita semua meninggal. Bisa meninggal. Apalah yang ngalir ke kuburan kita? Cuma 3. Sodakoh jariyah. Apa yang kita infakkan. Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang pernah kita ajar ke orang-orang. Ilmu apapun. Ilmu masak, ilmu multimedia, ilmu dagang, ilmu bisnis. Apa aja bunda pernah ngajar? Yang ketiga, doa anak soleh. Bukan cuma anak kandung, tapi juga anak ideologis. Misalnya kita punya karyawan, kita punya mahasiswa, kita punya pembantu di rumah, kita punya karyawan di kantor. Itu jadi anak ideologis yang doanya kita harapkan. Tapi pertanyaannya, kalau boleh milih antara anak ideologis dengan anak biologis, mana yang lebih kita harapkan doanya? Ayo. Anak biologis. Saya kenal dekat sama insya Allah, sama ustadz-ustadz nasional, misalnya kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim, dan lain-lain. Dan insya Allah, kami sudah komitmen berempat, ya kan? Siapa yang meninggal duluan, saling jenguk. Tapi saya, kalau boleh milih, saya tidak mau disolatkan oleh Ustadz Abdul Somad. Jenazah saya. Yang mimpin sholat maksudnya, kalau jadi makmum boleh. Misal saya meninggal duluan nih, siapa yang paling saya harapkan untuk nyolatkan jenazah saya? Fayat. Ara tidak boleh, Kaya tidak boleh, perempuan. Ayah saya 2002 meninggal. Atas izin Allah saya pernah belajar di pondok pesantren, tahu ilmunya cara nyolatkan anak, maka saya datang dari Ponorogo lewat Madiun, Jakarta, Jakarta Pontianak, terbang sampai sini, saya lah yang nyolatkan jenazah ayah saya. Dan saya ketemu dengan banyak orang yang orang tuanya meninggal, saya yang disuruh nyolatkan jenazahnya. Saya bilang ini momentum tak bisa diulang. Kau anak kandungnya, saya bilang kau majulah. Takut aku tak bisa man, aku takut man. Pertama Al-Fatihah, 2 Al-Sholawat, saya bilang 3 doa, 4 doa. Habis itu salam, doa sampai ruku, saya bilang. Aku takut salaman. Hai suami-suami laki-laki, kau tidak sukses jadi laki-laki kalau tak bisa nyolatkan jenazah orang tua. Maka saya bilang sama Ustaz Anapi, masukkan dalam kurikulum wajib. Semua anak laki-laki wajib bisa nyolatkan jenazah. Belajar ya bunda dari sekarang. Jangan sampai kita, begitu bapak kita mati, orang lain yang kita suruh mimpin sholatnya. Tidak lama kok sholat jenazah tuh. Cuma baca Al-Fatihah, sholawat, doa, salam.
Selesai. Clear kira-kira, ayah bunda? Saya berharap nih ada akad nanti Ustaz Hanafi. Bikin surat fakta integritas, kita nyerahkan anak, saling mendoakan. Artinya, tidak bisa ini bukan kotak sulap. Tadi kan saya bilang nomor 1, buang kata-kata cuma SD, cuma TK. Ini bukan TK biasa, ini bukan SD biasa. Kami berharap anak-anak ini nanti jadi pemimpin di masa akan datang, jadi penghuni surga. Itu doanya. Dan itu bukan basa-basi. Saya pastikan bunda, pembangunan lembaga pendidikan kita tidak pakai duit bank, tidak pakai duit riba. Tidak ada. Guru-gurunya tidak kita ambilkan dari pinjaman online untuk gaji guru. Tidak. Anak-anak tidak akan makan barang-barang yang syubhat. Tidak. Kami jaga semuanya. Tolong nanti pas dia balik ke rumah, ayah bunda jaga juga. Itu kenapa mungkin beberapa yang orang tua lama tuh pernah cerita gini, saya ini kena marah sama anak saya gara-gara ngambil barang Israel. Jangan kasih Aqua, ya, jangan kasih barang-barang Nestle. Mamanya balik dari Malaysia belikan Milo kan boykot. Di sekolah dia kena larang, di rumah mamanya makan, pesta-pesta. Ini namanya saja gila. Yang rusak bukan sekolah, orang tuanya yang merusak. Begitu juga sebaliknya. Saya dari pihak sekolah menyatakan komitmen usaha Hanafi, pastikan ayam disembelih pakai bismillah, yang masaknya dengarkan murotal, ambil wudhu, didoakan makanan itu dimakan sama anak-anak. Mereka pakai SOP, pulang ke rumah kita juga belajar sama anak-anak kita. Jelas kira-kira ya bunda? Akadnya. Jadi ini bukan cuma TK, bukan cuma sekolah. Saya yang ikut ngerintis ini dari awal, itu ngerasa sangat bertanggung jawab, dan nanti bukan tanggung jawab saya depan ayah bunda sebenarnya. Tidak ada urusan saya sama ayah bunda. Sebenarnya urusan saya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena menerima amanah itu berat luar biasa. Maka kita sama-sama tahu diri. Sama-sama sadar diri. Oh iya, aku pastikan ini bawa duit yang halal. Terakhir saya tutup dengan sebuah cerita. Mau dengar cerita? Saya sudah izin karena kejadiannya di Pontianak sama orang yang punya cerita ini. Beliau seorang ibu, guru, punya anak laki-laki yang sedang mondok di Jawa. Satu hari, ibu ini guru SD, sebuah SD di Pontianak. Itu sekolahnya roboh dan direhab. Singkat cerita, kayu-kayu di sekolah yang dirobohkan, itu karena sekolah tua, dikumpulkan dan dijual. Kayu belian, atap sirap, kayu-kayu jendela, dikumpullah kayu-kayu sisa itu, terkumpul uang 25 juta. Dari uang 25 juta itu disepakatin oleh internal guru-guru untuk dibagikan lagi ke guru-guru. Dapatlah satu orang 500.000. Uang 500.000 ini dibawa balik sama bu guru ini, sebelah bu guru bunga gitu namanya misalnya. Ibu bunga ini bawa balik 500.000, dibelikan sambal kacang, dibikinkan susu, dibelikan lauk, sambal terasi dan segala macam, dikirimlah ke pondoknya di Jawa. Tidak sampai 1 minggu, ustadz pimpinan pondoknya nelpon. Bunda, mohon maaf, ini betul bundanya ini, Ananda ini? Oh iya betul, saya wali santrinya. Bunda mohon doanya ya. Ah kenapa Ustaz, anak saya sakit ke apa ke kecelakaan berantem ke? Enggak bunda, enggak ada apa-apa, anak bunda baik-baik saja. Cuma sudah hampir 1 minggu ini hafalan Al-Qur'annya enggak nambah walaupun 1 ayat. Enggak nambah 1 ayat. Akhirnya dia refleksikan, Masya Allah, mohon doa ya bunda, semoga anak anda ini, anak bunda ini bisa nambah hafalannya. Iya, saya doakan, selesai. Ibu ini datang ke saya. Ustaz, kenapa ya katanya hafalan anak saya ini? Saya tanya, Bu, ada kejadian apa berapa hari terakhir? Oh iya Ustaz, saya ingat, kata beliau. Saya ingat ada seorang guru senior tua, laki-laki, itu yang tidak mau terima duit 500.000 ini. Beliau ngomong gini, hampir satu sekolah mempergunjingkan guru ini. Dibilang sok suci lah, dibilang sok baik lah. Mana zaman sekarang orang perlu duit, jangankan yang haram. Jangankan yang halal, yang haram jangan susah. Gitulah omongan-omongan guru-guru ngegunjing. Kan biasa kan kalau sekolah ngegunjing itu biasa kan? Di mana-mana tuh. Judulnya arisan, nunggu anak jemputan, tapi majelisnya majelis gibah kan? Majelis sampah, majelis bangkai. Tapi itu bukan di sini, di Samudra Atlantik ya, enggak ada. Kalau ini insya Allah wajah soleh-solehah semuanya insya Allah. Jadi nongkrongnya di kafe ber AC tapi omongannya sampah dan bangkai semuanya. Naudzubillah min dzalik. Dah,
Dia bilang seorang guru ini ditanya, ngapa Bapak tidak terima uang 500 ribu ini? Dia bilang, saya ngerasa sudah cukup dengan gaji yang saya ada. Saya tidak mau bawa duit haram atau syubhat ke keluarga saya. Takut ini berdampak pada anak saya. Langsung dia istighfar. Jadi saya harus gimana Ustaz? Saya bilang sama beliau, Bu, ganti uang yang kemarin. Minta ampunlah sama Allah, taubatlah sama Allah. Sedekahkan uang kemarin dengan bilang sama Allah, ya Allah, saya ganti uang yang kemarin itu. Mudah-mudahan anak saya yang kau mudahkan. Ini. Tidak lama habis dia sedekah dan dia ganti, dia sholat taubat, dia minta ampun sama Allah. Dapat telepon lagi. Bunda, terima kasih doanya. Alhamdulillah sekarang hafalannya sudah nambah. Yang jadi pertanyaan saya untuk hadiah bawa balik nih. Guru yang di Jawa tuh tahu enggak kalau ibunya habis dapat duit 500 ribu dari jual kayu sekolah? Cerita ini bukan untuk ayah bunda, untuk saya. Saya sedang juga jaga anak-anak saya yang sedang ngapalkan Quran, yang sedang berjuang di sana. Jangan sampai saya kirimkan duit syubhat atau haram, karena itu sedang nyiksa dia. Ayah bunda yang suami istrinya hadir di sini, duduk bareng-bareng, komitmenlah sama suami, pastikan bawa duit halal saja. Nanti Ustadz Hanafi kasih doa ini ke orang-orang tua murid. Kirim ke wali santri semuanya. Udah saya kirim ke grup tuh. Jadi ayah bunda, kita doa sama-sama, semoga ikhtiar kita, usaha kita untuk menjadikan anak kita anak yang soleh ini diridhoi dan dimudahkan oleh Allah. Tentu lembaga pendidikan bukan cuma kotak sulap, ini bukan kotak sulap, ini bukan tempat simsalabim. Kita perlu dua pihak. Ayah bunda berusaha maksimal, kami pun berusaha melakukan yang terbaik. Semoga nanti keluar dari sekolah ini, lembaga pendidikan ini, anak-anak yang soleh-soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza buat ayah bunda semuanya yang sudah menitipkan bagi kami ini ujian ya. Karena kita juga lagi fokus mendidik atau memaksa di internal kami itu dengan kualitas. Doakan semoga guru-gurunya semakin ikhlas ya. Karena mereka pun kena mental juga, kena omongan orang. Apa kau nih lulus S1 kok jadi guru TK? Cuma guru TK aja katanya. Berapa miliar lah gaji guru TK tuh ya, sehingga orang-orang tuh pandang rendah gitu ya. Maka saya bercita-cita nanti guru TK tuh minimal gajinya tuh 50 juta sebulan, supaya dia bisa mungkin ngeludah muka orang-orang sombong gitu. Tapi enggak boleh ya, enggak boleh. Doakan ya bunda ya, doakan ya semoga guru-guru TK ini dibesarkan hatinya sama Allah, diikhlaskan ya, dituluskan ya. Mereka juga enggak sempurna juga, banyak sekali ketidaksempurnaan mereka. Tapi saya berharap kita sama-sama saling bisa menghormati. Tidak ada yang paling berjasa. Wali santri tidak paling berjasa, guru pun tidak paling berjasa. Apa gitu cuma saya dan kawan tidak ada jasa sama sekali. Semua terjadi karena izin Allah. Kita letakkan anak kita sama-sama, kita bismillahkan. Semoga anak kita jadi anak yang baik. Karena kalau bahan bakunya sudah baik, niatnya sudah baik, caranya baik, insya Allah nanti keluar anak yang baik-baik juga. Saya berdoa anak-anak kita semuanya jadi anak surga. Anak surga. Anak apa? Anak surga. Kita orang tua banyak-banyak berdoa, mendoakan dan muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Semoga nanti anak kita diperbaiki dan dibetulkan oleh Allah. Itulah enaknya tanda kutip berdagang, berinteraksi sama Allah. Yang lalu dihapuskan dosanya, di masa akan datang diperbaiki insya Allah. Yang lalu dihapuskan, yang masa akan datang diperbaiki insya Allah. Jazakumullah hasanal jaza. Mohon maaf ngambil waktunya lama, lebih dari 15 menit. Semoga pertemuan ini jadi pertemuan yang diridhai Allah. Tidak usah kayak muka putus asa gitu ya, biasa aja, masih boleh senyum, masih boleh foto-foto ya, insya Allah. Ayaman tidak marah ya, cuma mau nyampaikan sesuatu dan ini jangan dianggap bercanda apa? Jangan dianggap
bercanda ya. Ini serius, hal yang fundamental. Kita sama-sama pengen anak kita jadi anak surga. Oke? Setuju nggak kira-kira? Ada yang mau anaknya jadi anak surga? Berapa orang sini? Jadi anak yang menyelamatkan kita nanti sampai akhirat. Amin, Allahumma amin ya. Begitu ayah bunda. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ayaman tidak mau basa-basi, ayaman tidak mau pura-pura. Ini yang ayaman sampaikan, ini yang ayaman bisa lakukan. Dan mudah-mudahan sekali lagi doa kita, anak kita semuanya jadi anak surga. Anak apa? Anak surga. Ayah bunda satu lagi, bukan pesannya, maksudnya penyemangat gitu. Setiap orang tua yang nyekolahkan atau masukkan anaknya ke lembaga pendidikan dan dengan niat karena Allah dan untuk Allah, maka Allah pasti bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, halal, berkah untuk orang tuanya. Itu rumus saya bunda. Percayalah ya dan yakinlah. Oke? Minta sama Allah ya. Saya tahu kondisi sekarang ini Masya Allah. Ombaknya ampun. Tapi tidak mungkin Allah tidak ngasih rezeki. Mohon maaf ya bunda ya. Gajah di Lampung jak gendut-gendut gitu. Dikasih rezeki sama Allah. Bunda ini bukan gajah. Manusia sempurna. Fi ahsani taqwim. Dikasih rezeki sama Allah. Oke? Semangat. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita. Allah berkahi anak cucu keturunan kita. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.